Hati-hati jika punya kodam. Ternyata banyak yang belum mengetahui tentang kodam. Kami coba jelaskan lagi sebagai wawasan agar nanti tidak menggunakan kodam fasik atau berobat pada orang yang memakai kodam fasik. Kodam itu bahasa Arab. Arti dalam bahasa Indonesia itu pelayan atau pembantu. Arti dalam bahasa Jawa itu disebut perewangan. Jadi kodam itu adalah pembantu atau perewangan. Kodam itu bisa dari bangsa jin, siluman, setan, bahkan iblis. Itu dari golongan yang perlu kita hindari, meskipun mereka mengaku sudah Islam, karena dunia gaib itu banyak tipuan. Ada juga kodam dari bangsa malaikat. Ini golongan yang baik, namun jarang sekali di zaman akhir ini yang mempunyai kodam malaikat. Kita fokus ke kodam dari bangsa jin, setan, siluman, dan iblis. Misalkan kita punya PRT, pembantu rumah tangga. Kira-kira mereka mau gak kerja pada kita, terus gak kita bayar? Jawabannya mereka tidak mau kalau gak dibayar. Pembantu bangsa manusia itu ya uang biasanya. Lah, hal ini sama aja. Orang yang punya kodam pembantu dari bangsa jin, siluman, setan, bahkan iblis itu pasti akan membayar kodam itu. Ada yang tahu bayaran apa yang harus dia beri pada kodamnya. Misalnya pesugihan, maka bayarannya tumbal dan lain-lain. Kadang pula orang punya kodam tapi tak tahu kalau nanti kodamnya akan minta bayaran. Atau kadang orang gak sadar kalau punya kodam. Inilah yang perlu kami jelaskan, semoga dapat dipahami. Kodam dari bangsa jin, setan, siluman, iblis itu yang pasti akan meminta bayaran berupa roh dan sukma orang yang punya kodam. Juga kadang meminta roh sukma orang yang meminta bantuan orang yang punya kodam. Semoga paham di sini. Jadi orang punya kelebihan aneh-aneh di luar umum itu jangan kaget dan heran, biasa saja. Bisa jadi itu adalah hasil dari bantuan dari jin, siluman, iblis, setan. Nanti yang meminta bantuan kepada orang yang punya kelebihan itu pasti akan ditumbalkan. Misal ada orang yang bisa melihat gaib terawangan, bisa mengobati, melancarkan rezeki, jodoh, pengisian ilmu kebal, sakti, kanuragan, pengasihan, dan masih banyak lagi macamnya. Itu biasanya pakai kodam bangsa jin, siluman, setan, dan iblis. Nanti dia meninggal, sebagian rohnya akan diambil kodamnya, atau bahkan semua rohnya
diambil oleh kodamnya sehingga tidak ke alam barzah tapi jadi budak iblis. Kalau ada orang berobat atau punya hajat sesuatu terus minta tolong dengan orang yang punya kelebihan karena bantuan kodam, jin, setan, siluman, iblis, ya nanti orang itu juga akan kena. Artinya juga akan diambil oleh kodam orang yang punya kelebihan. Karena apa? Karena itu hasil dari bantuan mereka. Jadi berhati-hatilah, hidup ini hanya sementara, masih panjang lagi perjalanan hidup kita ke depan nanti. Semoga dapat dipahami. Kami hanya bisa mengajak dan menyampaikan. Orang percaya silahkan, tidak juga tak mengapa. Sang Kiai